Bapa, terima kasih buat waktu yang Kau berikan bagi kami. Berkati firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani hidup kami. Biarlah Roh-Mu yang tulus mengurapi setiap kami dan menghidupkan firman itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang kekasih. Ketika kita mengalami banyak hal dalam hidup kita sering sekali teringat akan orang-orang yang kita kasih. Misalnya seperti orang tua kita sering mengingat-ingat kembali nasihatnya, wasiatnya, dan pesan-pesannya sebelum beliau kembali. Demikian juga kita orang percaya hari ini, di dalam menghadapi segala kehidupan yang Tuhan izinkan hari ini kita akan lalui. Kita sering sekali kehilangan arah untuk tujuan selanjutnya yang akan. Nah, di sini yang kita lakukan adalah bukan mencari solusi dengan cara-cara, tetapi adalah mencari nasihat dari Tuhan, dari orang yang mengasihi kita untuk dapat kita terapkan dalam. Bagaimana kita sebagai orang percaya menempatkan diri menjadi sahabat daripada Allah. Nah, saudara, kita akan baca dalam Yohanes 15 ayat 14, di mana pesan ini Tuhan sampaikan menjelang Yesus akan kembali ke surga. Dan dia berkata, dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Dia memberikan kita seorang penghibur, penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, oleh karena itu, dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 14, satu pesan dari Tuhan dikatakan, kamu adalah sahabat. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, kamu adalah sahabat. Saudara, pesan ini begitu sangat jelas dari Tuhan. Dikatakan bahwa kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan. Saudara, makna persahabatan dalam kehidupan kita sehari-hari, persahabatan itu tidak datang seketika, saudara. Persahabatan itu melalui proses, waktu, dan teruji. Ketika kita punya sahabat dalam kehidupan kita, itu melalui proses dan tidak timbul dengan seketika. Diuji oleh waktu, diuji oleh situasi dan kondisi. Makna persahabatan dalam hidup kita sehari-hari, bahwa kriteria seorang sahabat itu adalah saling menerima kedua belah pihak apa adanya, saudara. Tidak dibuat-buat, menerima kekurangan, menerima kelebihan daripada sahabatnya sendiri, dan tidak menuntut lebih daripada itu. Dan yang ketiga, ketika kita sudah menemukan satu persahabatan dalam hidup kita, perlu kita jaga hubungan persahabatan dengan baik. Apa yang paling penting dalam memelihara hubungan persahabatan, saudara? Yaitu ketika kita memiliki sahabat, pasti kita memiliki komunikasi yang intens antara kedua belah pihak, supaya terjalin keintiman, terjalin komunikasi, dan saling mengerti. Sehingga ketika kita punya sahabat tapi jarang berkomunikasi, itu akan rentan persahabatan itu tidak langgeng. Dan sifat persahabatan yang lazim hari ini kita alami dalam kehidupan kita adalah ketika persahabatan itu di antara dua ada yang mengingkari komitmen persahabatan itu, maka tadinya persahabatan yang begitu baik itu bisa berakhir dengan tragis dan akhirnya menimbulkan duka bagi kedua belah.
Tapi Yesus memberikan satu makna persahabatan hari ini kepada kita, bahwa Yesus memberikan satu pernyataan. Kamu adalah sahabatku kalau kamu melakukan apa yang ku perintahkan, ku kehendaki kamu. Artinya Tuhan menempatkan kita menjadi sahabat kalau kita menjadi pelaku daripada firman itu sendiri. Oleh karena itu katakan kamu adalah menjadi sahabatku. Nah, untuk menjadi sahabat daripada Tuhan sendiri, itu satu predikat yang betul-betul menempatkan kita pada satu posisi yang sangat eksklusif, saudara. Karena Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya mengundang kita menjadi sahabat. Itu sangat luar biasa. Persahabatan dengan raja-raja yang ada di dunia ini pun begitu dikejar banyak orang karena itu menguntungkan secara finansial begitu. Tetapi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, mengundang kita menjadi sahabat. Itu melebihi dari apapun yang kita miliki dalam hidup kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang Tuhan inginkan lakukan dalam hidup kita? Yang pertama, saudaraku, Yesus menunjukkan bahwa sahabat kita, yaitu Yesus, telah memberikan satu teladan bagi kita. Di mana Yesus sendiri menjadi teladan bagi kita. Dia menjadi teladan dalam penderitaan selama hidup yang Tuhan alami secara manusia. Keteladanan tentang penderitaan karena iman, karena keyakinan kita kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan gambaran kepada kita. Itu yang menjadi bagi kita juga hari ini. Kita harus sanggup menderita dengan menjalaninya sesuai dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Yang kedua, apa yang kita ingin lakukan lagi oleh Tuhan adalah Tuhan memberi contoh. Di kayu salib dia berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan memberi kita keteladanan untuk mengampuni. Sebagai sahabat, Tuhan katakan, aku telah memberikan teladan bagi kamu untuk mengampuni semua orang. Nah, itu pengampunan itu menjadi satu perintah dari Tuhan untuk kita lakukan, untuk kita meningkat menjadi sahabat dari Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, Tuhan memberikan satu teladan kerendahan hati. Kita menjadi sahabat daripada Tuhan sendiri harus menjadi seperti karakter Kristus yang selalu ditekankan dalam diri kita. Menjadi teladan dalam kerendahan hati. Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta langit dan segala isinya. Dia meninggalkan kemuliaannya di surga, datang menjadi manusia yang hina untuk menebus kita dari dosa dan pelanggaran. Itu kerendahan hati yang sungguh-sungguh tidak terlukiskan. Begitu Tuhan merendahkan dirinya, dan itu menjadi teladan bagi kita hari ini untuk merendahkan hati di dalam hidup kita yang kita lalui sekarang ini. Yang keempat, bahwa Tuhan memberikan kita teladan tentang kemurahan, saudara. Kemurahan dalam memberi, kemurahan dalam memperhatikan setiap orang, kemurahan untuk melihat orang-orang yang lemah, dan berbagai-bagai hal. Tuhan memberikan contoh teladan bagi kita. Kalau kamu menjadi sahabat bagi, kamu akan menjadi sahabatku ketika kamu memiliki teladan yang sudah kuberikan, yaitu kemurahan hati. Miliki supaya kamu menjadi sahabat. Dan yang kelima, Yesus katakan bahwa di dalam hubungan kita sebagai persahabatan di dalam dunia, selalu ketika dua sahabat salah satu mengingkari komitmen, maka akan berakhirlah persahabatan itu. Berakhirlah kasih kita kepada dia. Berakhirlah perhatian kita kepada dia. Tetapi Yesus sendiri
Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13, saya akan bacakan nanti. Tuhan tidak menuntut lebih daripada apa yang mampu kita. Tapi adakah kita punya niat hati setiap hari untuk meneladani semua apa yang Tuhan sudah berikan kriterianya kepada kita untuk menjadi sahabat. Ketika kita lemah, ketika kita jatuh, kasih-Nya tidak dibatalkan, saudara. Ketika kita bimbang dan ragu, Tuhan tidak pernah menghentikan kasih-Nya kepada kita. Dia memberikan teladan bagi kita. Dia katakan dalam 2 Timotius 3:13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, saudara. Jika kita pun tidak setia, Dia tetap setia. Artinya ketika kita berusaha untuk meneladani apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, Dia akan memberikan kita kekuatan lewat Roh-Nya yang kudus yang sudah jadi. Maka hari ini, saudaraku, kita miliki karakter Kristus. Supaya Tuhan menempatkan kita menjadi sahabat. Dan seorang sahabat antar sahabat tidak ada rahasia. Maka Tuhan akan menuntun kita, memberikan kita arahan, memberikan kita petunjuk. Karena kita sahabat untuk melalui setiap hari-hari yang kita lalui. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, di mana Engkau mengajarkan, mengundang kami untuk menjadi sahabat bagi-Mu, Tuhan. Itu satu penghargaan yang sangat luar biasa dari Engkau, Tuhan, yang begitu mulia, mengundang setiap kami untuk menjadi sahabat. Dan biarlah semua teladan yang sudah Engkau berikan untuk kami lakukan. Bapa, kami berdoa supaya untuk setiap kami, Roh-Mu yang kudus memampukan kami, memberikan kami kekuatan untuk melakukan semua apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Supaya kami meneladani apa yang sudah Engkau lakukan. Sehingga kami menjadi sahabat bagi Raja di atas segala raja. Bapa, malam hari ini, jika ada di antara saudara kami yang sakit, mengalami masalah, mengalami problem dalam rumah tangga, bahkan butuh pekerjaan dan pasangan hidup, kami berdoa malam ini, Tuhan, tidak kurang panjang tangan-Mu, belas kasih-Mu untuk setiap kami semua yang membutuhkan pertolongan-Mu. Biarlah Tuhan kiranya yang menjawab semua doa kebutuhan kami. Kami boleh tetap kuat dalam perjalanan hidup kami. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit malam ini, Engkau taruh tangan-Mu di bagian yang sakit. Kita berdoa oleh bilur-bilur, oleh darah Yesus, segala sakit penyakit yang kami alami. Kami berdoa kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih Bapak. Amin.